Bab 21. Kebohongan tentang cara diselamatkan. Sekarang Anda sudah tahu bahwa pemimpin global baru ini, Antikristus, akan berbohong kepada Anda tentang apa yang harus dipercaya dan siapa yang harus disembah. Anda tahu bahwa dia akan mengklaim bahwa dia adalah Tuhan dan menuntut penyembahan Anda. Anda selanjutnya akan mendengar kebohongannya bahwa Anda harus memujanya agar bisa diselamatkan. Tandanya akan terikat pada ini. Dia akan mengatakan bahwa memiliki tandanya akan menyelamatkanmu. Ingatlah bahwa setan ingin menjadi Tuhan, maka ia meniru apa yang Tuhan lakukan. Siapapun yang percaya kepada Yesus untuk keselamatan kekal mereka ditandai oleh Tuhan. Tuhan memeteraikan orang percaya dengan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus adalah tanda Allah. Kitab suci ini mengacu pada Yesus ketika dikatakan kepadanya, "Kamu percaya." Di dalam Dia kamu juga, setelah mendengar firman kebenaran, yaitu kabar baik keselamatanmu, di dalam Dia, ketika kamu percaya, kamu juga dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Efesus 1, 13-14. Setan juga mempunyai tanda. Itu adalah tanda dari Antikristus. Tanda yang memungkinkan Anda membeli dan menjual. Inilah sebabnya mengapa Anda tidak boleh mengambil tanda itu. Ini bukanlah alat sederhana yang memungkinkan Anda berpartisipasi dalam perekonomian. Dengan menerima tanda Antikristus, Anda menerima Dia sebagai otoritas Anda. Anda menaruh kepercayaan Anda padanya, dan Anda memujanya. Jangan menjual jiwamu kepada setan. Lihatlah apa yang Tuhan katakan akan terjadi pada orang-orang yang menerima sasarannya, yaitu murka Tuhan. Perhatikan bagaimana menyembah Antikristus dan menerima tanda itu berjalan beriringan. Dalam ayat-ayat ini, Antikristus adalah binatang dan anak domba adalah Yesus. Malaikat lain, yang ketiga, mengikuti mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jika seseorang menyembah binatang itu dan patungnya, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ia juga akan minum anggur murka Allah, yang diolah tanpa dicampur dalam cawan amarahnya. Dia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan para malaikat suci dan di hadapan anak domba. Asap siksaan mereka membubung selama-lamanya. Siang malam mereka tidak mendapat istirahat, yaitu mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya, dan siapa saja yang menerima tanda namanya." Wahyu 14, 9-11. Kitab suci ini memberitahu kita bahwa mereka yang menerima tanda itu tertipu. Apa yang membuat mereka tertipu? Ini memberitahu kita menyembah Antikristus, si binatang. Binatang itu diambil dan bersama-sama dia ada nabi palsu yang membuat tanda-tanda itu di hadapannya, yang dengannya dia menipu mereka yang menerima tanda binatang itu dan mereka yang menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala belerang. Wahyu 19, 20. Satu-satunya alasan orang memuja seseorang atau sesuatu adalah karena imbalan yang mereka tawarkan. Orang-orang percaya menyembah Yesus karena kasih-Nya kepada semua orang dan tindakan yang Dia lakukan untuk membuktikan kasih itu. Dia mati untuk menyelamatkan semua orang. Dengan beriman kepada Yesus dan menyembah Dia, Dia menjanjikan kehidupan kekal dan kedamaian. Yesus menjanjikan keselamatan sebagai balasannya. Antikristus menginginkan jenis pengabdian dan penyembahan yang sama. Dia akan menjanjikan hal yang sama. Dia akan berbohong kepada Anda dan menjanjikan kehidupan kekal juga. Dia akan mengisimu dengan harapan palsu. Nabi-nabimu telah mengatakan begitu banyak hal-hal bodoh yang pada intinya salah. Mereka tidak menyelamatkan Anda dari pengasingan dengan menunjukkan dosa-dosa Anda. Sebaliknya, mereka melukiskan gambaran palsu, mengisi Anda dengan harapan palsu. Ratapan 2, 14 terjemahan hidup baru. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setan dan juga Antikristus berpura-pura menjadi malaikat terang. Sebab orang-orang seperti itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja yang penuh tipu daya, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Dan tidak mengherankan, bahkan setan pun menyamar sebagai malaikat terang. Oleh karena itu, tidak ada gunanya jika hamba-hambanya juga menyamar sebagai hamba-hamba yang saleh, yang kesudahannya akan sesuai dengan perbuatannya. 2 Korintus 11, 13-15. Di sini kita melihat Yesus memperingatkan orang-orang tentang Kristus palsu. Yesus menjawab mereka, "Berhati-hatilah agar tidak ada orang yang menyesatkan kamu.
Sebab banyak orang akan datang dengan menggunakan namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan akan menyesatkan banyak orang. Matius 24, 4-5. Jangan disesatkan oleh antikristus. Anda telah mengetahui bahwa dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Anda sudah mengetahui bahwa dia tampaknya bangkit dari kematian. Dia akan memberitahu Anda bahwa dia adalah Yesus juga, dan bahwa dia dapat menyelamatkan hidup Anda. Jangan percaya padanya. Yesuslah yang berbicara di sini dan memperingatkan Anda tentang hal ini. Namun kamu tidak mau datang kepadaku, agar kamu mempunyai kehidupan. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerimanya. Yohanes 5, 40-43. Kebohongan memutarbalikkan yang terjadi di sini adalah bahwa mendapatkan tanda pemimpin, mendapatkan tanda setan, mungkin bisa menyelamatkan hidup Anda untuk sementara. Anda memang mungkin bisa bertahan melewati masa kesengsaraan karena Anda bisa menggunakan mata uang global. Namun, ada harga yang sangat mahal, harga tertinggi. Jiwamu, apa yang Anda peroleh ketika Anda kehilangan jiwa Anda? Tidak ada apa-apa, Anda telah kehilangan segalanya. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika ada orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebab barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan siapapun yang kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Atau apa yang akan diberikan seseorang sebagai ganti nyawanya?" Matius 16, 24-26. Ketika Yesus kembali setelah masa kesengsaraan, hal pertama yang dia lakukan adalah mengirim semua orang yang memiliki tanda setan ke neraka. Ingatlah bahwa binatang itu adalah antikristus dan anak domba itu adalah Yesus. Malaikat lain, yang ketiga, mengikuti mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jika seseorang menyembah binatang itu dan patungnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ia juga akan minum anggur murka Allah yang diolah tanpa dicampur dalam cawan amarahnya. Dia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan para malaikat suci dan di hadapan anak domba. Asap siksaan mereka membubung selama-lamanya. Siang malam mereka tidak mendapat istirahat, yaitu mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya, dan siapa saja yang menerima tanda namanya." Wahyu 14, 9-11. Hanya orang-orang yang beriman kepada Yesus yang akan memasuki kerajaan 1000 tahun yang akan Dia pimpin di bumi. Siapapun yang telah menerima tanda antikristus, si binatang, dikecualikan. Saya melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang kunci jurang maut dan rantai besar di tangannya. Dia menangkap naga, si ular tua, yang merupakan iblis dan setan, yang menipu seluruh bumi, dan mengikatnya selama 1000 tahun. Aku melihat takhta-takhta, lalu mereka duduk di atasnya, dan penghakiman diberikan kepada mereka. Aku melihat jiwa orang-orang yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus dan karena firman Tuhan, dan mereka yang tidak menyembah binatang itu maupun patungnya, dan tidak menerima tanda di dahi dan di tangan mereka. Mereka hidup dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Wahyu 20, 1-2, 4. Dalam kitab suci ini, Yesuslah yang berbicara. Peringatannya adalah tentang mengikuti orang yang berjanji tidak akan membunuhmu. Mereka bukanlah orang yang harus Anda takuti atau hormati. Yesus mempunyai kuasa atas jiwa Anda. Gehenna artinya neraka. Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, namun tidak mampu membunuh jiwa. Sebaliknya, takutlah kepada Dia yang mampu membinasakan baik jiwa maupun raga di Gehenna. Matius 10, 28. Jangan memilih hidupmu di bumi daripada kekekalan di surga. Jika Anda memilih surga, Anda mendapatkan bumi secara gratis. Ingatlah bahwa saya sudah mengatakan kepada Anda bahwa Tuhan akan menciptakan bumi baru bagi kita setelah kerajaan 1000 tahun Yesus. Lihatlah kebohongan antikristus ketika dia memberitahu Anda bahwa dia adalah Yesus, atau mungkin nabi palsu itu adalah Yesus. Tak satu pun dari mereka adalah Yesus. Siapapun yang menyangkal bahwa Yesus telah datang sebagai manusia adalah nabi palsu. Yesus sudah mati untukmu. Dia sudah menyelamatkanmu. Apapun yang dilakukan antikristus dengan kekuatan palsunya, dia tidak dapat menyelamatkan Anda. Saudara-saudara terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Karena banyak nabi palsu yang telah muncul dan menyebar ke seluruh dunia.
Dengan demikianlah kamu mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus yang tentangnya telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Pertama Yohanes 4, 1-3. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan jiwa Anda. Anda harus percaya bahwa Yesus, Anak Allah, mati karena dosa-dosa Anda, mengalahkan maut dan memerintah di surga bersama Allah. Kemudian Petrus, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, berkata kepada mereka, "Hai para pemimpin bangsa dan para tua-tua Israel, jika pada hari ini kita diperiksa mengenai suatu perbuatan baik yang dilakukan terhadap orang lumpuh, dengan cara apa orang ini disembuhkan? Semoga ketahuilah kepada kamu sekalian dan kepada seluruh bangsa Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, yang telah kamu salibkan, yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, orang ini berdiri di sini di hadapan kamu, utuh di dalam Dia. Dialah batu yang dianggap tidak berharga olehmu, para pembangun yang telah menjadi yang terdepan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan." Kisah 4, 8-12.